Hahaha. Semua orang tertawa bersama. Kalian tidak berpikir apa kalian memenuhi syarat untuk mendapatkan undangan ini? Sudahkah kalian berkontribusi untuk keluarga Andersen? Shade langsung menjawab. Iya, kalian bermimpi, hidup memalukan seperti ini, masih ingin mendapatkan undangan? Joseph bertanya tanpa ragu-ragu. Kirana dan kedua orang tuanya putus asa. Sorot mata hanyalah tersisa rasa jijik. Nathan mencibir, karena surat undangan ini diberikan ke kalian berkat aku. Surat undangan itu terutama untuk ayah dan ibu mertuaku, sekalian beberapa lembar untuk kalian. John tidak bisa menahannya lagi. Nathan, kamu tidak punya rasa malu? Surat undangan ini jelas dari menantuku Adrian, dan tidak ada hubungan denganmu sedikit pun. Adrian menimpali, memangnya kamu siapa? Berani ambil andilku? John menunjuk James dan berkata, James, lihat menantumu. Cepat dan segera bawa dia pulang. Jangan bawa dia ke perjamuan keluarga lagi. Kita tidak bisa dipermalukan terus oleh orang ini. Saat Nathan hendak mengatakan sesuatu, Kirana menghentikannya. Ikut denganku. Kirana tidak mau dipermalukan lagi. Sesampai di luar restoran, Kirana menangis terseduh-seduh. Nathan, aku mohon, jangan mempermalukanku lagi. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Nathan menyeka air matanya dan bertanya, Kirana, apakah kamu ingin pergi ke pesta makan malam itu? Kirana berkata dengan marah, siapa yang tidak mau pergi? Apakah kamu tidak melihat mata orang tuaku? Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu mendapatkannya? Aku bisa. Nathan sangat yakin. Amarah Kirana kembali lagi, dia berbalik badan dan hendak pergi. Kenapa kamu tidak percaya padaku, Kirana? Tanya Nathan. Kirana bertanya balik, bagaimana kamu bisa membuatku mempercayaimu? Nathan tersenyum, aku pasti akan membuatmu menghadiri pesta itu. Aku, Nathan, akan melakukan apa yang aku katakan. Kirana mengangguk, oke, aku akan mempercayaimu untuk terakhir kalinya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kita tidak saling kenal. Pegang kata-kataku. Kirana menyeka air matanya, oke, aku juga tidak hiraukan lagi, tidak perlu harga diri lagi. Aku ingin melanjutkan acara makan malam keluarga ini, dan aku akan memberitahu mereka semua bahwa suami aku juga bisa mendapatkan surat undangan untuk menghadiri pesta itu. Oke, kamu masuk dulu, aku mau menelepon. Setelah menekan telepon, Nathan berkata, Neville Dittman, beritahu Irfan, bahwa aku akan menghadiri makan malam yang dia selenggarakan besok malam. Ah, Panglima, Anda setuju untuk menghadiri perjamuan itu? Baguslah. Atasan khawatir kamu tidak akan menyanggupi Irfan. Ya, aku ingin berpartisipasi, tetapi beberapa orang sama sekali tidak boleh hadir. Panglima, aku mengerti, segera aku atur. Kembali di restoran, Nathan melihat Kirana mengangkat kepalanya, penuh percaya diri. Rupanya dia sudah angkat bicara.
Semua mata tertuju pada Nathan. Bagaimana orang ini bisa mendapatkan surat undangan? Dengan mencuri dan merampok? Mungkin demi harga diri pergi membelinya. Adrian tersenyum. Sepertinya kalian tidak tahu bahwa harga satu lembar undangan ini lebih dari 2 miliar. Keluarga James masih berutang pada kakek 2 miliar, jadi mereka membeli surat undangan dengan apa? Semua orang di keluarga Andersen berceloteh. Makan malam keluarga dimulai. Makanan mulai disediakan. Kurasa mereka berempat cukup diberikan seorang semangkuk mie. Tidak perlu menyajikan makanan lagi, ujar John Andersen. Adrian tertawa, beri mereka makanan semeja saja. Kalau tidak, nanti kakek terlihat tidak baik kepada mereka. Baik. Keempat meja perjamuan saling bersulang. Suasana sangat ramai. Cuma meja di mana Nathan berada, semua terdiam. Semua orang menjunjung Adrian, membuat hati iri. James melirik Adrian, kemudian melihat Nathan, menghela nafas. Hais, untuk apa iri? Beginilah nasib. Amanda menatap jijik pada Nathan, sangat memalukan. Namun kakek tidak menyuruh mereka pergi, mereka tidak berani meninggalkan perjamuan itu. Hanya dapat menahan amarah terus Adrian memegang segelas minuman dan mendekat, diikuti sejumlah orang di belakangnya. Adrian melewati Nathan, berdiri di hadapan Kirana. Kirana, sebenarnya, aku ingin mengenalkan adikku, untuk menikahi kamu. Dia lebih berkompeten dari aku. Tapi melihat situasi hari ini sepertinya ini belum jalanmu, pilihanmu buruk sekali. Hais. James dan Amanda menghela nafas. Seandainya Nathan tidak muncul, Kirana dan Jayden mungkin bisa bersama. Mereka sekeluarga bisa makmur. Sungguh iri. Tapi mereka bernasib miskin. Setelah perjamuan keluarga berakhir, ayo semua ke rumah kakek. Malam ini kakek mau berbincang-bincang dengan cucu menantuku merencanakan masa depan dan pesta penyambutan besok. Kalian harus ikut mendengarkan, bermanfaat bagi kalian semua. Terdengar arahan dari kakek. James dan Amanda menantikan petunjuk dari kakek. Bila keluarga Andersen berniat membantu mereka, mungkin hari-hari mereka akan menjadi lebih baik. Tak disangka kakek melihat ke mereka, kalian bertiga pulang ke rumah saja. James ingin membela, ayah, aku. Kenapa kamu? Kami tidak membutuhkan dirimu lagi, menantu kamu baru keluar dari penjara, bawa sial. Aku takut mengotori rumahku. Setelah kakek berkata seperti itu, kemudian membawa semua orang meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, Adrian dan Shafirna menghampiri Nathan, mengibaskan tangannya, jangan mengecewakanku besok malam, jika tidak bisa masuk, jangan bilang kalian mengenal kami. Aku tidak mau dipermalukan. Nathan tersenyum, nanti kita lihat saja siapa yang tidak bisa masuk. Baiklah, kita tunggu. Orang-orang memegang undangan tampak bahagia saat meninggalkan tempat itu. Membiarkan James menghela nafas berkali-kali.
James menatap tajam pada Nathan. Seandainya dia bisa berusaha untuk keluarga ini, tapi dia baru saja keluar penjara, untuk hidup sehari-hari saja kesulitan. Nathan mengikuti Kirana pulang ke rumah. Dibandingkan rumah Darwin, baginya inilah rumah yang sebenarnya. Ada seorang wanita yang telah menunggunya selama 6 tahun. Setelah sampai di rumah, Nathan berinisiatif tidur beralas tikar, tetapi Kirana memintanya untuk tidur di ranjang. Kemudian Nathan berbaring di ranjang. Kirana berada di meja tulis menuliskan rencananya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Nathan. "Ada proyek taman ekologi di Agats. Aku sedang menulis proposalnya, untuk dapatkan proyek ini. Meskipun kemungkinan tidak sampai 1%. Senyum Kirana. Sampai keesokannya, Kirana tidak sedikit pun menggerutu kepada Nathan, ataupun bermuka masam. Selang waktu ke pesta penyambutan semakin dekat. Kirana akhirnya tidak bisa membendungnya lagi. "Nathan, aku percaya padamu, aku bertaruh seluruh hidupku untuk MU. Tapi bagaimana aku mempercayamu sekarang? Undangannya mana? Aku pikir kamu akan berusaha untuk mendapatkan beberapa lembar, tapi semenjak tadi malam, aku tidak melihat kamu keluar rumah, juga tidak menelepon sekalipun. Apakah undangan akan jatuh dari langit?" James menimpali, "Apa yang kamu tunggu? Semalam Kirana sudah buka suara, bila kamu tidak mewujudkannya, maka kami tidak bisa hidup di dunia ini lagi." Nathan melirik ke arah jam, "Waktu hampir tiba, nanti ikut aku saja." Nathan mengemudi mobil James, semua ikut ke acara penyambutan Dewa Perang Kunlun, di Skyline Villa. "Kirana, aku akan membuktikanmu sekarang, apa aku sanggup melakukannya." Nathan menarik Kirana menuju pintu masuk.